yang disebut halusan. Halusannya manusia ini yang biasa bekerja, mau ngikutin pancernya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Joko Arek ya. Baik ya, saya akan berbincang-bincang pada hari ini siang ya, di bawah pohon bambu. Saya akan ngomong-ngomong tentang masalah Qoril yang saat ini lagi dibahas banyak youtuber ya, tentang Qoril. Apa sih Qoril itu? Kalau masalah Qoril saya tidak tahu persis. Tapi yang saya tahu itu hanyalah halusan. Halusannya manusia yang bentuknya seperti kita, nggak jauh beda. Rambutnya sama, bajunya sama. Itulah halusan. Yang kanan ada dua, yang kiri ada dua. Hanya bedanya itu apa? Yang kanan warnanya putih, yang kiri warnanya hitam. Dua-duanya sama saktinya. Itu mungkin yang disebut Qoril itu adalah halusannya manusia. Apa sih halusannya manusia itu? Bangsa halusnya manusia itu lahirnya di saat kita lahir ceprot jebret ke dunia nyata, itu sudah ditemenin. Yang kanan ada dua, yang kiri ada dua. Dua-duanya sama saktinya, yang biasa dipakai ilmu kebatinan ya. Jadi ilmu kebatinan itu biasanya memakainya yang kanan atau yang kiri, sama aja. Tergantung tirakat kita. Tirakat kita kuat, pakai yang hitam ini juga kuat, pakai yang putih ini juga kuat. Orang bilang namanya sedulur papat limo pancer. Mungkin yang disebut Qoril itu. Karena apa? Saya pernah memakai sejenis bangsa yang kita pakai sendiri. Saya tidak pernah pakai jin atau pakai kodam lain, enggak. Hanya halusan kita sendiri. Contohnya kita mau mengobati ilmu santet yang kena tenung sihir. Jadi kita itu nggak usah datang ke rumah orang yang kena santet atau yang sakit, itu nggak usah. Jadi kita di rumah saja, pancer itu di rumah saja. Yang kita suruh itu halusan kita. Kita mau pakai yang kanan atau yang pakai yang kiri, ya. Dua-duanya sama saktinya. Hanya bedanya satu warnanya hitam dan sini warnanya putih. Yang biasa ini yang dipakai seorang dukun, yang ini biasa dipakai seorang kiai. Kalau dukun makainya sun matek ajiku Bandung Bondowoso. Kalau yang putih dia makainya mungkin ya Latif atau gimana, saya kurang paham. Tapi semua itu tergantung otak manusia dan pancernya sendiri. Mau dibawa kemana itu, yang hitam atau yang putih, dua-duanya sama saktinya. Hanyalah aliran. Ini aliran warna putih, yang ini warnanya hitam. Jalurnya sama, tujuannya sama. Itu mungkin yang disebut Qoril ya. Tapi kalau bagi saya itu namanya sedulur papat limo pancer. Kakang kawah di hari-hari. Ora ana wong sing tak sembah kecoba Gusti Allah. Ya. Makanya kalau ada pengobatan santet, dukunnya datang ke rumah itu saya ketawa. Yang diobatin itu apa? Kalau ilmu santet itu kan halusan, bangsa halus yang menyerang. Ya kita serangnya pakai halusan. Kecuali kalau dukun pijet, dukun urut, nah saya percaya kalau manusianya nongol ke rumah datang karena diurut secara logika kelihatan mata. Tapi kalau ilmu tenung, santet dan sihir nggak usah dukunnya datang ke rumah. Di sini sudah ada kekuatan. Di kanan warnanya putih, di kiri warnanya hitam. Dua-duanya sama saktinya. Orang bilang sedulur papat limo pancer. Nah, makanya biasanya orang yang dipakai ahli-ahli spiritual atau ilmu kebatinan, pasti dia paham yang disebut halusan. Halusannya manusia ini yang biasa bekerja, mau ngikutin pancernya. Pancernya minta yang putih pasti berangkat, asal pancernya kuat. Pancernya nyuruh yang hitam, yang ganas, pasti yang hitam akan berangkat kalau si pancernya itu kuat. Jadi pancer itu hanyalah di rumah duduk nyantai, halusannya yang datang, bukan dukunnya yang datang ke tempat pasien. Itu yang pernah saya rasakan, yang pernah saya alamin. Mungkin
Mari senior-senior saya, ahli-ahli kebatinan mungkin paham tentang dunia yang dibilang sedulur papat lima pancer. Yang kanan warnanya putih, yang kiri warnanya hitam. Bedanya kalau yang kiri sering dipakai seorang dukun, kalau yang kanan sering dipakai seorang ulama atau ustadz. Itu yang benar-benar mahir di dunia kebatinan. Yang hitam ini kalau tirakannya kuat, ini juga sakti. Yang putih kalau dipakai orang, tirakannya kuat, itu juga sakti. Dua-duanya sama saktinya. Nah, itulah sedulur papat lima pancer yang disebut orang bilang katanya jin khoril. Jin khoril. Makanya kalau ahli-ahli spiritual, ahli kebatinan, saya nggak heran kalau bisa mengetahui si A itu namanya siapa, lahirnya di mana, rumahnya di mana. Saya nggak heran. Karena yang ditanya itu apa? Khorilnya, yang disebut khoril itu. Sedulurnya ini. Sedulurnya ini yang ngawasin kamu di saat kamu lahir sampai mati. Ibaratnya kayak CCTV. Dia tahu semua gerak-gerik kamu, kebaikan kamu, kejelekan kamu. Dulu kamu semasa hidup nyuri di sini, dulu kamu semasa hidup pernah nyolong di sini. Ini dua-duanya tuh menyatet tingkah laku kamu. Kebaikan kamu, kejelekan kamu ada di kanan kiri ini. Kebanyakan kebaikan kamu ada dicatat oleh tangan kanan. Yang jelek itu sama yang kiri biasanya. Itu yang pernah saya rasakan, yang pernah saya alamin ya. Makanya kalau saya lihat-lihat pengobatan yang ngobatin ilmu santet, dukunnya datang ke rumah itu rata-rata bohong. Karena santet, tenung, dan sihir itu halusan yang masuk ke manusia yang kita tuju itu. Yang disiksa bukan badannya, tapi yang disiksa halusannya. Maka dari itu kita harus menyuruh halusannya juga kalau untuk berhadapan dengan sihir atau tenung dan santet. Bukan orangnya yang datang ke rumah. Kecuali dukun urut atau dukun pijet, ya saya percaya kalau si dukun datang ke rumah. Ya. Kalau dukunnya datang ke rumah ngobatin ilmu santet, itu kurang masuk akal. Kalau bagi saya, kalau bagi kamu ya nggak tahu. Kalau cuma tipu-tipu ya nggak tahu. Makanya sekarang banyak perbincangan yang viral di dunia maya, di dunia YouTube, dia di Facebook, bahas-bahas khoril, bahas-bahas jin khoril. Itu hanyalah sebutan oleh manusia itu menyebutkan jin khoril. Kalau ini malaikat asroni atau apa. Tapi bagi saya dua-duanya itu halusan kita. Bentuknya sama seperti kita. Yang hitam atau yang putih sama saja, hanya beda warna. Kalau yang kanan ini warnanya putih, yang kiri ini warnanya hitam. Yang ini biasa dipakai dukun, kalau yang ini biasa dipakai seorang syekh atau para wali. Dua-duanya ini sama saktinya, tergantung pancernya. Pancernya mau bawa yang mana? Bawa yang putih, mangga. Bawa yang hitam, hayo. Ya. Jadi orang yang manggil khoril dimasukkan ke mediator ke orang lain. Bagi saya itu bukan khoril yang dia dituju, bukan. Karena di badan mediator itu sudah tertanam khoril juga. Ada dua juga, di sini ada dua. Nggak mungkin khoril lain masuk ke dalam, akan bentrok di dalamnya situ. Itu pengalaman yang saya pernah alami. Biasa saya kalau manggil khoril ke orang itu, saya panggil kena, jet, saya masukkan ke badan manusia yang disebut mediator, jet masuk. Tapi yang datang itu apa? Itu jin asli, jin luar yang bisa menyerupai orang yang kita panggil itu, ya, paham? Sedangkan masuknya di situ bukan masuk total, masuknya nempel. Kalau masuk total nggak bisa ngomong, itulah. Biasa dipakai seorang ilmu sihir. Ilmu sihir itu dia manggilnya khorilnya orang yang dituju itu. Jadi yang disiksa itu bukan badannya, halusannya. Kalau halusannya itu kan ada 4 halusannya ini.
Halusannya itu ada 4. Kalau diambil satu itu kita udah miring gitu loh. Pikiran kita sudah miring. Ya. Makanya ngomong-ngomong tentang khoril atau bangsa halus sih. Bilang aja bangsa halus kita. Karena ahli-ahli spiritual, ahli kebatinan itu, dia nggak mungkin pakai jin luar, nggak mungkin. Pasti pakai halusannya sendiri. Yang kanan itu warnanya putih, yang kiri itu warnanya hitam. Dua-dua sama saktinya. Ya, bedanya cuma ini warnanya hitam, ini warnanya putih. Kalau yang warna hitam biasa makainya Sun Matek Ajiku. Nah, itu yang hitam. Tapi kalau yang putih dia makainya mungkin tentang aliran agama-agama yang dia percaya. Saya nggak bisa nyebutkan. Cuma yang hitam itu biasa orang pakai Sun Matek Ajiku. Dua-duanya itu sama saktinya, tergantung pancernya. Pancernya kalau kuat, kita pakai kanan juga kuat, pakai kiri juga kuat. Makanya orang kalau datangi dukun santet, pengobatan ilmu santet, dukunnya datang ke rumah, ustadznya datang ke rumah. Itu apa yang diobatin? Kita itu musuhnya halusan. Ya kita balasnya dengan halusan. Kecuali dukun pijet, kamu diundang masuk ke rumah nggak apa-apa itu mijet. Tapi kalau pengobatan santet, 100% double. Oke, saya akhirin dulu sampai sini, lain waktu kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada siang hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran dan salam persaudaraan buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Salam otak waras.